kamu dengar kata redenominasi. Kamu dengar 100.000 akan dipotong 3 nolnya. Jadi 100 rupiah. Apa reaksi pertamamu? Coba jujur. Kamu panik. Otakmu langsung bekerja liar. Kamu langsung menghitung sisa tabunganmu di rekening. Kamu takut uangmu hilang. Kamu takut nilainya tiba-tiba berkurang. Kamu curiga ini adalah akal-akalan pemerintah untuk merampok uangmu secara diam-diam. Kamu takut kamu yang sudah berjuang setengah mati cari uang, mendadak jadi miskin hanya gara-gara 3 nol itu dipotong. Ini adalah kepanikan level permukaan. Sekarang, sadarlah. Saat kamu sibuk panik memikirkan uang gajianmu yang tidak seberapa itu, ada sekelompok orang lain di luar sana yang level paniknya 1000 kali lebih brutal dari kamu. Kita akan sebut mereka tikus-tikus sistem, para koruptor, para mafia proyek, para pelaku underground ekonomi yang selama ini berpesta pora di kegelapan. Mereka bukan panik uangnya berkurang nilainya. Tidak. Mereka panik karena tumpukan uang tunai miliaran, bahkan triliunan yang mereka sembunyikan di bawah kasur, yang mereka tanam di belakang tembok rumah, yang mereka jejalkan di dalam vas bunga antik. Tiba-tiba berpotensi menjadi abu, menjadi sampah tidak berharga. Mari kita bedah logikanya. Kenapa musuh kita ini panik? Begini, uang haram itu mati. Uang itu adalah bangkai yang tidak bisa bergerak. Uang itu tidak bisa masuk ke sistem bank karena kalau nekat disetor, alarm PPATK akan meraung-raung. Satu-satunya cara menyimpan uang haram adalah dengan menimbunnya dalam bentuk tunai. Nah, saat redenominasi terjadi, jebakan itu dipasang. Semua uang lama ditarik dari peredaran. Mereka, si tikus sistem, dipaksa menukarkan tumpukan uang bangkai mereka dengan uang baru. Bayangkan skenarionya. Kamu, seorang koruptor, tiba-tiba harus berjalan ke bank membawa 5 koper besar berisi 50 miliar rupiah uang tunai pecahan 100.000 rupiah. Apa menurutmu kamu akan dilayani dengan senyuman? Tidak. Kamu akan diterkam oleh petugas pajak, polisi, dan kejaksaan di detik yang sama. Mereka terjebak. Skenario kiamat mereka cuma 2. Biarkan uang itu hangus membusuk tidak berlaku, atau maju ke bank dan tertangkap basah. Karena mereka terjebak, satu-satunya cara mereka untuk selamat adalah memastikan redenominasi gagal. Tapi mereka tidak sebodoh itu. Mereka tidak mungkin teriak di depan publik, "Tolong, jangan redenominasi, nanti uang korupsi saya hangus." Tidak, mereka cerdas. Mereka membayar orang lain untuk bicara. Mereka mendanai pakar. Mereka menyewa profesor. Mereka membisiki ahli ekonomi untuk menyebarkan jebakan logika dan racun ketakutan di media. Dan apa senjata utama mereka? Mereka memakai kamu. Mereka memakai kepanikan level permukaanmu soal uangmu yang hilang sebagai tameng untuk melindungi kepanikan eksistensial mereka soal uang haram mereka yang hangus. Hari ini, di medan perang ini, kita akan membongkar dan mempreteli satu persatu 5 trik licik yang sedang mereka tanam di otakmu untuk menggagalkan rencana ini. Trik licik nomor 1, logika sesat Zimbabwe. Menakuti kamu dengan kebohongan. Ini adalah trik licik pertama. Trik ini paling bodoh, tapi ironisnya paling efektif untuk menanamkan racun panik ke otakmu. Mereka, para pakar bayaran itu, akan mulai menggonggong serempak. Mereka teriak, "Lihat Zimbabwe, hati-hati hiperinflasi." Mereka ingin kamu membayangkan skenario kiamat. Skenario di mana kamu harus mendorong gerobak penuh uang hanya untuk membeli sebungkus roti. Mereka ingin kamu percaya bahwa memotong 3 nol akan otomatis membuat harga-harga meledak tak terkendali. Mari kita bedah kebohongan murahan ini. Kamu tidak sedang diajari ekonomi. Kamu sedang sengaja disuruh membandingkan apel dengan kanker stadium 4.
Kamu dipaksa membandingkan negara yang sehat dan terkendali dengan negara yang sudah mati secara ekonomi. Ini fakta brutalnya. Ini adalah logika yang mereka pelintir. Para pakar itu lupa satu detail kecil. Zimbabwe melakukan redenominasi setelah inflasi mereka sudah mencapai jutaan persen. Uang mereka sudah jadi sampah sebelum redenominasi. Itu bukan rencana ekonomi. Itu adalah tindakan panik dari sebuah negara gagal yang ekonominya sudah hancur lebur. Sekarang, lihat kenyataan kita. Konteks yang sengaja mereka hilangkan. Inflasi Indonesia saat ini terkendali, stabil di bawah 3%. Dan tahu kapan negara-negara sukses melakukan redenominasi? Coba kamu cek kasus Turki, cek kasus Rumania. Mereka melakukannya justru saat inflasi mereka stabil rendah, sama seperti kita di level single digit. Redenominasi adalah alat untuk menyederhanakan, bukan obat panik untuk negara gagal. Kamu tidak sedang disuruh belajar dari sejarah Zimbabwe. Kamu sedang ditakut-takuti menggunakan contoh kasus yang sengaja dipilih lalu dipelintir 180 derajat. Mereka mengambil skenario terburuk dari negara gagal, lalu menempelkannya di jidatmu. Seolah-olah itu pasti akan terjadi di sini. Ini bukan analisis, ini adalah jebakan logika. Ini adalah fear-mongering murahan yang didanai oleh tikus sistem yang takut uang haramnya hangus. Trik licik nomor 2. Alibi rakyat bingung. Mereka pikir logika kamu bodoh. Sekarang, trik licik kedua. Ini adalah jurus di mana musuh kita tiba-tiba berganti kostum. Mereka memakai topeng pahlawan. Mereka tiba-tiba terdengar sangat peduli, sangat empatik. Mereka akan bicara di TV dengan nada prihatin. Kasihan rakyat kecil di pasar. Kasihan nenek-nenek yang jualan. Mereka itu bodoh. Mereka tidak sekolah. Nanti mereka bingung kalau nolnya hilang. Nanti mereka ditipu. Coba kamu resapi kalimat itu. Sadari apa yang baru saja mereka katakan kepadamu. Ini adalah penghinaan terbesar untuk kapasitas logikamu. Mereka secara terbuka di depan jutaan penonton menyatakan bahwa otakmu dan otak 270 juta rakyat Indonesia lainnya terlalu bodoh dan terlalu primitif untuk mengerti aritmatika sederhana. Mari kita bedah penghinaan murhan ini. Ini fakta brutalnya. Kamu setiap hari pergi ke kedai kopi dan lihat menu harganya 20K atau 50K. Apa kamu bingung? Kamu buka aplikasi ojek, lihat harga makanan 10K. Apa otakmu langsung meledak? Apa kamu tiba-tiba tidak bisa berhitung? Tidak. Kamu baik-baik saja. Kamu tahu K itu artinya 1000. Kamu sudah mempraktikkan redenominasi informal ini setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi, kalau masalahnya bukan kamu bingung, lalu apa kenyataan kita? Mereka tidak peduli pada nenek di pasar. Yang mereka lindungi bukan rakyat kecil yang jujur. Rakyat yang mereka maksud adalah pedagang underground ekonomi yang omsetnya miliaran tunai per bulan, tapi tidak pernah bayar pajak sepeser pun. Mereka melindungi para mafia tanah yang transaksinya masih pakai koper tunai. Mereka inilah rakyat yang sedang mereka bela mati-matian. Kebingunganmu itu cuma dipakai jadi alibi. Itu cuma dijadikan tameng oleh para pakar bayaran. Negara-negara sukses seperti Turki dan Rumania sudah membuktikan kebohongan ini. Saat transisi, mereka menerapkan dual pricing. Harga barang ditulis ganda. Misalnya, harga 100.000, garis miring harga 100. Jelas, terbaca, anak kecil pun paham. Ini adalah masalah sosialisasi teknis. Ini bukan masalah inteligensi kamu. Mereka pikir kamu bodoh. Padahal, merekalah yang sedang mati-matian melindungi tikus-tikus besar agar tidak kelaparan saat sistem dibersihkan. Trik licik nomor 3. Membeli gonggongan Profesor S3, perang opini bayaran.
Ini trik licik ketiga, dan ini yang paling licin. Tiba-tiba perhatikan panggung media. Muncul para profesor S3, muncul doktor ekonomi dari universitas ternama, muncul pakar S4, analis senior, semua keluar dari sarang mereka secara serempak. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka kompak. Mereka menyerang Purbaya. Mereka menyerang Bank Indonesia. Mereka mulai bicara pakai istilah teknis yang terdengar pintar agar kamu minder. Oh, ini bisa memicu inflasi. Ini akan membebani APBN. Buang-buang uang. Ini cuma ilusi kosmetik, tidak ada gunanya. Persiapannya butuh 10 tahun, kita belum siap. Sekarang, pakai logikamu. Berhenti jadi penonton bodoh. Tanyakan ini pada dirimu. Kenapa orang-orang yang katanya pintar ini, yang gelarnya berderet-deret tiba-tiba panik berlebihan? Kenapa gonggongan mereka sangat serempak dan terkoordinasi? Apa mereka tiba-tiba dapat wangsit yang turun bersamaan di hari yang sama? Jangan naif, ini bukan analisis akademis, tapi ini adalah perang opini bayaran. Ini kode curangnya dan kamu harus catat ini di otakmu. Mereka tidak dibayar untuk menganalisis, mereka dibayar untuk menggonggong ke arah yang sudah ditunjuk oleh majikan mereka. Mari kita preteli status palsu mereka. Mereka adalah anjing peliharaan koruptor. Mereka menggonggong histeris karena majikan mereka, sang penimbun triliunan uang haram, sedang terancam gudang amunisinya dibakar. Uang haram sang majikan terancam hangus jadi abu. Tugas para pakar bayaran ini di media bukanlah untuk mencerdaskan kamu. Tugas mereka adalah menebar racun panik. Mereka ingin kamu yang awam ini ketakutan mendengar istilah inflasi dan APBN. Mereka ingin kamu ikut-ikutan menolak redenominasi berdasarkan gonggongan mereka yang bergelar S3 itu. Mereka adalah benteng intelektual palsu yang disewa mahal hanya untuk melindungi benteng uang haram para tikus sistem. Trik licik nomor 4. Buang-buang APBN. Alibi murahan koruptor untuk selamatkan 1.000 triliun. Ini trik keempat. Jurus ini mereka pakai saat logika mereka sudah mentok. Mereka akan menyerang biayanya. Gonggongan para pakar bayaran itu akan bergeser narasinya. Mereka akan teriak, ini boros APBN, ini merampas anggaran pendidikan, ini membebani APBN di saat negara lagi sulit. Mereka ingin kamu marah. Mereka ingin kamu yang mungkin gajinya pas-pasan fokus membayangkan betapa mahalnya biaya cetak uang baru. Mereka akan sebut angka, mungkin 5 triliun, mungkin 10 triliun. Mereka ingin kamu berpikir, wow, 10 triliun dibuang-buang cuma buat ganti nol? Mereka ingin kamu fokus di angka kecil itu. Sekarang, mari kita pakai logika skala. Ini fakta brutalnya. Saat mereka sibuk menyuruhmu melihat biaya 10 triliun, mereka sengaja lupa bilang, atau lebih tepatnya menyembunyikan fakta bahwa ada ribuan triliun uang korupsi, uang haram, dan uang shadow economy yang saat ini terpendam di bawah tanah. Uang yang tidak terdeteksi pajak, uang yang jadi bangkai di berangkas-berangkas para tikus sistem. Lihat perbandingannya. Mereka menyuruhmu ribut soal 10 triliun agar kamu lupa ada 1.000 triliun lebih yang sedang mereka sembunyikan. Ini kenyataan kita. Pakai logika investasi. Redenominasi itu bukan biaya. Itu adalah disinfektan sistemik. Itu adalah harga untuk membeli semprotan hama raksasa. Saat uang baru diterbitkan dan uang lama ditarik, disinfektan ini memaksa ribuan triliun uang haram itu keluar dari sarangnya. Para koruptor itu dipaksa memilih, satu, uang itu dipaksa dibelanjakan gila-gilaan yang justru memicu perputaran ekonomi. Dua,
Uang itu dipaksa masuk bank untuk ditukar dan langsung diterkam oleh PPATK dan pajak. Atau 3, biarkan uang itu hangus jadi abu. Kamu sedang ditipu mentah-mentah. Kamu sedang diadu domba dengan APBN. Kamu disuruh fokus pada biaya 10 triliun dan mengabaikan potensi keuntungan 1.000 triliun yang akan kembali masuk ke sistem. Itu bukan analisis ekonomi. Itu adalah alibi murahan yang diteriakkan oleh koruptor agar brankas haram mereka selamat. Trik licik nomor 5, gak ngaruh ke koruptor, padahal menyerang gudang amunisi mereka. Ini trik licik kelima, trik pamungkas. Trik ini biasanya keluar dari mulut orang yang sok skeptis, atau lebih tepatnya, malas mikir. Mereka akan bilang dengan nada meremehkan, gak penting, redenominasi gak ngaruh ke koruptor. Koruptor itu pintar, mereka tinggal pakai dolar atau simpan emas. Seolah-olah dengan satu kalimat itu, seluruh argumen kita rontok. Mereka merasa paling pintar. Mari kita bedah fakta brutal di balik penyederhanaan yang menyesatkan ini. Kamu pikir koruptor kakap di daerah yang butuh logistik tunai untuk serangan fajar saat pilkada akan membagi-bagikan dolar Singapura ke pemilih di pelosok desa? Kamu pikir mereka bayar amunisi politik, bayar preman, bayar pengamanan suara pakai emas batangan? Kamu pikir mereka akan memotong-motong emas antam untuk bayar operasional harian? Jangan naif. Ini kenyataan kita. Ini mekanisme korupsi yang mereka coba sembunyikan darimu. Untuk operasional sehari-hari, untuk darah yang mengalir di sistem haram mereka wajib pegang rupiah tunai. Mereka butuh tumpukan uang tunai dalam pecahan kecil dan sedang. Itulah peluru operasional mereka. Itulah oli yang melumasi mesin korupsi mereka. Dolar dan emas itu untuk simpanan jangka panjang, untuk harta karun mereka. Tapi untuk perang harian, mereka butuh rupiah tunai. Redenominasi dengan memaksa penukaran uang lama secara langsung menyerang gudang amunisi tunai mereka. Tiba-tiba peluru mereka macet, darah mereka berhenti mengalir. Saat kamu dengar ada yang bilang, gak usah redenominasi, urus aja korupsinya dulu. Itu adalah distraksi, itu adalah jebakan logika paling klasik. Itu sama saja kamu bilang ke tentara, jangan tembak musuh pakai tank, kasihan tanknya mahal, pakai pistol air saja. Mereka ingin kamu fokus pada himbauan moral yang ompong, sementara mereka mati-matian melindungi gudang amunisi mereka agar tetap aman, penuh, dan siap dipakai untuk perang berikutnya melawan kamu. 5 trik licik musuh sudah kita preteli habis-habisan. Kamu sudah lihat playbook kotor mereka. Kamu sudah kita bedah bagaimana kepanikan recehmu dimanfaatkan secara brutal. Semua itu dieksploitasi oleh para pakar bayaran hanya untuk satu tujuan. Melindungi brankas haram ribuan triliun milik majikan mereka. Mereka mengorbankan logikamu demi menyelamatkan tumpukan uang haram itu. Saat ini, para tikus sistem itu sedang berdoa. Mereka sungguh-sungguh berdoa agar kamu termakan trik licik mereka. Mereka berdoa agar kamu ikut-ikutan menggonggong bersama pakar bayaran menolak rencana pembersihan ini. Kenapa? Karena mereka sedang memakai mulutmu. Mereka memakai jarimu di media sosial. Mereka memakai kepanikanmu yang tidak seberapa itu sebagai tameng manusia gratis, tameng hidup untuk melindungi benteng uang haram mereka dari serangan disinfektan sistemik ini. Pilihan terakhir sekarang ada di tanganmu. Kamu mau diam, ikut-ikutan panik, dan tanpa sadar rela jadi tameng bodoh yang menggonggong untuk melindungi rumah majikan koruptormu. Atau kamu mau buka mata, lihat siapa musuh yang sebenarnya, dan berhenti membiarkan dirimu dijadikan alat gratisan untuk melindungi kepentingan mereka. Pikirkan baik-baik, posisi kamu di perang ini sebenarnya ada di mana? Ciao!